Baik rekan-rekan, untuk hari ke-9 biar ada yang berbeda, kita akan pantau di malam hari. Nah, ini yang sudah besar-besar. Kalau masih besar, ini coba dia cuma matinya, dia cuma mati doang. Ini yang sudah besar-besar, ini kebetulan ini gerandongannya ukurnya sekitar ukur 7, ada yang 8 juga. Ini memang sengaja saya pisahkan di kolam yang kecil, mungkin ada sekitar 200 ekor. Oke, kita pantau seperti biasa bibitnya. Nah, ini dia. Karena kita belum pernah malam, saya coba pantau malam hari nih. Nah, ini dia. Ayah gak bisa ya, babang tadi kelihatan. Nah, itu dia. Ayah gak bisa ya. Tercong. Nah, itu dia. Kalau malam lebih terlihat daripada kalau kita pagi-pagi ya. Maksudnya tidak terlihat di kamera. Kalau malam cenderung karena dia lebih ke atas. Nah, ini lebih terlihat gerakannya ya. Kenapa ini seperti gerakannya lincah kembali? Salah satunya karena saya sudah lakukan sirkulasi ya. Jadi tujuan sirkulasi itu perlu rekan-rekan ketahui, tujuan dasarnya adalah untuk menambahkan oksigen terlarut di dalam air, dan dia menggantikan oksigen jenuh yang ada di dalam air karena sudah 2-3 hari di dalam air, sehingga sudah airnya sudah jenuh dan tidak mengandung banyak oksigen. Kemudian juga sudah bercampur dengan amoniak, sehingga amoniaknya menjadi bakteri patogen. Itu juga menjadi agak bahaya buat ikan, terutama bibit seperti ini. Karena itu saya lakukan pergantian air tadi sekitar 30-40%. Cuma berhubung memang belum pernah saya rekam, maksudnya belum pernah direkam, sudah. Kita dulu, anak saya bentar ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi anak saya minta ikutan ke dalam, karena biasanya memang anak saya selalu ikutan aktivitas saya kalau di kolam ya. Jadi saya ulang ya, tadi karena dipanggil anak jadi nggak konsen. Sampai mana tadi ya? Jadi tadi itu kadar amoniak ya, kalau nggak salah saya bahas kadar amoniak. Kalau kadar amoniak terlalu tinggi, otomatis dia menyebabkan ada bakteri patogen kan. Nah, bakteri patogen itulah yang mempercepat hilangnya atau terserapnya oksigen terlarut karena rebutan jadinya kan, sehingga di dalam maksudnya di dasarnya ya kan, di dasar kolamnya itu rebutan oksigen terlarutnya antara bakteri patogen kemudian dengan lumutnya dan tumbuhan-tumbuhan di dalam air. Dan lumut juga kebetulan kalau malam menghasilkan karbon dioksida dan menghirup atau menghisap atau bernapas dengan oksigen juga, sehingga inilah yang terjadi pada saat malam. Biasanya ikan naik ke atas seperti itu. Jadi karena kehabisan oksigen di dalam air. Dan juga memang kebetulan karakter lele ini adalah hewan nokturnal, artinya hewan malam hari. Makanya cenderung malam mereka lebih keluar. Nah, kebetulan kalau malam kita bisa lihat dibanding pagi-pagi kan tidak terlihat ya. Susah melihat di tengah karena sudah ada cahaya matahari kena ke paranet di atas sehingga tidak terlihat. Nah, kalau malam seperti ini jadi lumayan terlihat benih-benih yang kemarin kita bicarakan. Dan ini insya Allah
minggu depan akan saya pindahkan menjadi 2 kolam agar pertumbuhan besarnya pun lebih cepat besar ya, karena kalau dijadikan 2 kolam dia akan semakin leluasa. Kalau seperti ini kan seperti agak padat ya, bisa kita lihat tuh seperti agak padat ya, dan ini terjadi di seluruh kolam. Bisa rekan-rekan bayangkan kalau misalkan sudah ukur 3, berarti ini padatnya sangat padat sekali dan cepat menimbulkan amoniak. Kemudian kepadatan tinggi juga menyebabkan kurang cepat membesar ya. Agak berbeda walaupun bisa tebar padat gitu. Kalau pertanyaannya adalah, oh kan bisa tebar padat? Iya, memang tebar padat itu bisa kita lakukan, tapi memang sangat jauh berbeda. Karena saya sudah melakukan uji cobanya. Kalau yang padat seperti ini dimasukkan dalam 1 kolam dengan yang dimasukkan seperti ini, ibaratnya ini kita pisah 2 kolam, kecepatannya itu akan lebih cepat, perkembangannya 4 hari. Jadi perkembangan 4 hari bisa mereka dapatkan dalam 1 hari kalau dalam kolam yang lebih luas. Nah pertanyaannya adalah, kalau misalkan yang besar juga gimana? Ya sama sebenarnya, yang besar juga gitu. Kalau dibikin tebar padat memang dia perkembangannya akan sedikit agak lebih lambat, cuma lebih irit di kolam. Artinya kolam tidak banyak yang dipakai gitu kan. Perubahannya atau perkembangannya, kecepatannya itu kan hanya berbeda 4 hari 5 hari gitu kan. Jadi nggak terlalu ngaruh, yang penting kolam bisa padat juga kan. Cuma ya tinggal pilihan, rekan-rekan ingin memilih padat, pertumbuhannya mundur, ataukah kalau banyak kolam enak kan, bisa dipecah-pecah, pertumbuhannya lebih cepat. Seperti itu rekan-rekan ya kan. Pilihannya ada di kita, tapi itu juga tetap mengacu pada apakah ikannya makannya kenyang. Nah itu juga harus menjadi masalah. Kalau ikannya nggak makan kenyang ya sama aja. Jadi itu bukannya karena dipisahkan kemudian makannya dikurangi tetap besar ya, enggak ya. Itu balik ke FCR, nanti bicaranya ke FCR, Food Conversion Ratio ya, rasio. Jadi berapa pakan yang rekan-rekan masukkan ke dalam itu kalau ke pembesaran ya, berapa yang dimasukkan itulah yang didapat gitu. Artinya nggak bisa rekan-rekan mengharapkan ikannya berubah menjadi sekilo isi 12 katakanlah gitu, dengan pakan yang kurang dan dengan pakan yang cukup. Karena berapapun yang rekan-rekan masukkan, misalkan dimasukkan kasarnya dimasukkan 30 kilo ya, di ikannya jadi 30 kilo seperti itu. Kalau 1 kolam dimasukkan, ini kolam pembesaran ya, dimasukkan 10 kilo ya hasilnya di ikannya nanti 10 kilo gitu. Tapi itu juga nanti tetap berhubungan juga dengan kondisi apakah kolamnya airnya sehat ya, keadaan kolam ya, kolamnya sehat, suhunya terjaga, kadar amoniaknya terjaga, itu tetap saling berhubungan ya, tanpa harus saling lepas satu sama lain ya. Jadi saya bicaranya tetap tidak melepas satu sama lain ya. Jadi hal-hal yang biasa aja dikerjakan, tapi perbedaannya bisa terlihat kalau dipisah dengan tidak dipisah kolamnya gitu. Nah insya Allah ini saya jadikan 2 kolam nanti, karena ini mungkin sekitaran 20 ribuan dipecah menjadi 20 ribu seperti itu rekan-rekan ya. Kebetulan ini hari ke-9, tadi pagi nggak saya ambil karena kesibukan. Tadi pagi kebetulan kuras dan kebetulan ada yang beli ikannya, jadi saya harus ngitung dan segala macam. Kemudian kebetulan saya lihat pantau malam, kebetulan jadi terlihat ikan-ikannya, jadi lebih terlihat ya. Biasanya kalau pagi-pagi kok kayak seperti ngomong tapi kosong kolamnya gitu kan. Nah kebetulan malam ini kan jadi tuh terlihat semua tuh
di sekitaran kolam full ya. Mungkin itu rekan-rekan sharingan untuk hari ke-9. Besok hari ke-10 mungkin saya akan kuras kolam di depan yang sudah ukur 3 dan 4 saya pisahkan, ukur 2 juga saya pisahkan. Karena sebelumnya memang saya sudah memijah sebelum yang ini, tapi tekniknya teknik yang biasa, bukan dengan teknik melihat kematangan telur dan sperma jantan, namun hanya dari proses melihat dengan standar, yaitu kematangan gonad dengan melihat warna dari bentuk tubuh. Kalau betina tetap bentuk tubuh buntingnya besar, kemudian dengan warna yang sudah merah, sudah ungu, atau sudah kecoklatan, keunguan gitu ya, lebih gelap lah, ibarat lebih merah gitu ya, lebih bisa juga pink juga bisa ya. Nantilah kita akan coba sedikit-sedikit, kita coba satu persatu ya. Kemudian dengan kematangan telur ini, melihat kematangan telur juga akan kita lihat juga sebagai uji coba kita, karena memang kita harus sering melakukan uji coba. Oke, seperti itu ya rekan-rekan sekalian, sampai ketemu besok pagi.